Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam terlimpah curah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua. Semoga kita dapat dikumpulkan nanti di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Untuk video kali ini mungkin tidak akan disediakan subtitle di dalam video, namun jika teman-teman yang ingin menyimak videonya lebih bisa menyimak lebih fokus lagi, itu bisa dilihat di transkrip yang ada di deskripsi pengaturan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Asy-Syaikh Muhammad Ali Al-Hamidi wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala ankum. Oke, begini. Memasuki fasal baru, ibadah harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam ibadah yaitu bersih hati mengerjakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhkan segala macam syirik dan daripada karena yang lain-lainnya. Jadi di dalam kita beribadah, jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan ikhlas. Hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Maka orang yang beribadah karena supaya dapat dipuji orang, atau karena ketakutan diri dari celaan orang kalau tidak beribadah, atau karena mengharapkan bayaran uang, seperti kebanyakan orang yang menyembayangkan jenazah, semuanya itu adalah ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa ibadah yang dilaksanakannya ini itu karena terpaksa. Semisal di sekolahan ada sholat zuhur berjamaah, dan ada orang yang enggak biasa sholat, karena dipaksa sholat zuhur berjamaah di sekolahannya itu, mau nggak mau ya sholat. Kalau nggak sholat, imma dapat hukuman, imma malu dilihat sama teman. Tapi pada intinya dia sebenarnya karena takut, karena hal itu bukan semata-mata memang benar untuk mengabdi, untuk beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah, kadang lingkungan ini ada baiknya juga. Ketika dikelilingi dengan lingkungan orang-orang baik, maka kita akan mau nggak mau ikut kepada arus tersebut. Yang jarang ngaji, jarang sholat, ketika ada di tengah-tengahnya,
orang yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang beradab, berakhlak, maka niscaya orang itu akan ikut ketularan sifat baiknya itu. Begitupun juga sebaliknya, ketika ada orang yang benar, orang yang baik, yang taat, namun lingkungannya, orang-orangnya di sekelilingnya ini tidak bertaat, tidak menjalankan perintah Allah seperti salat, puasa, zakat, dan lain-lain, maka orang ini akan juga ikut kena imbasnya, kena buahnya dari pergaulan tersebut. Maka penting kita memilih teman yang seperti apa. Sekiranya tidak membawa kemanfaatan untuk kita, baik di dunia ataupun di akhirat, tinggalin aja. Tinggalin bener. Daripada nanti kamu menyesal di masa depan nanti. Gak ada ruginya ninggalin teman yang kayak gitu, gak ada manfaat. Imma dunia atau akhirat, gak ada manfaat, tinggalin. Begitulah adab akhlak ketika bergaul. Jadi harus milih-milih teman. Tadi yang ibadah seperti itu karena takut dirinya dijelek-jelekan oleh orang, akhirnya dia sholat, akhirnya dia puasa, itu kan ada nilai gak ikhlasnya, gak murni karena Allah. Namun sebagai orang yang baru bertaubat, yang baru mencoba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bolehlah ya jus. Tapi kalau buat ustadz, buat orang yang udah paham, ngerti, tapi masih punya sifat kayak gitu, mau buru-buru diperbaiki, mumpung sadar ngerasa dirinya seperti itu, buru-buru taubat, buru-buru perbaiki. Apalagi yang hafiz Quran, yang punya hafalan banyak, ketika sholat dibaca tuh hafalannya, pas dia jadi imam di masjid atau di musola, bagus sebenarnya. Cuma kalau dia niatnya untuk menunjukkan, nih gua hafal Quran, nih gua bisa baca surat ini, kalau niatnya kayak gitu, ibadahnya sah secara syariat, tapi secara hukum fikih ibadahnya sah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak suka sama orang seperti itu. Walaupun dia hafiz Quran, hafal Quran, tapi karena niatnya dia untuk mencari ridho orang, bukan ridho Allah, ibadahnya untuk orang, ini nih yang membuat ibadahnya tersebut nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak ikhlas karena Allah dalam beribadah, tidak mendapat pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk golongan yang tidak beradab kepadanya. Jadi orang yang seperti itu, yang ibadahnya bukan karena Allah, gak ikhlas karena Allah, ibadahnya dia gak mendapatkan pahala apa-apa, nol dari Allah. Sebab itu tadi, dia menjalankannya bukan karena Allah, namun bisa dia karena ingin mendapatkan pujian orang, untuk mendapatkan jabatan, atau untuk mendapatkan harta. Seperti tadi ada sebagian orang di sini dikatakan bahwa ketika menunaikan sholat jenazah, ada yang mengharapkan uang, ada yang kepengen minta uang, apa bahasanya, orang meninggal dunia, ada orang senang nih, wah mau sholat jenazah biar dapat duit, yang kayak gitu tuh yang nggak boleh. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, sahih, fardu kifayah, fardu kifayah atau fardu ain ya, aduh lupa jadi ya. Kalau misalnya salah koreksi, fardu kifayah
itu termasuk kewajiban. Kok bisa-bisanya dibayar pakai duit gitu. Kecuali mungkin untuk bagian yang mengurusi jenazah, yang memandikan, yang mengafankan, atau yang mengurus administrasi makam, itu baru bisa mendapatkan upah jasa. Tapi diingat, jangan terlalu mengharap orang lagi dapat musibah kita ngarepin dari hal kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Dalilnya agama buat perkara ini amat banyak kita dapati dalam Al-Quran dan hadis. Di sini akan saya bawakan sebagaimana kecil saja daripadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim, surah Al-Bayyinah ayat 5. Artinya, padahal mereka tidak perintah melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya dengan suci hati, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, karena yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi Allah nggak perintahin kita buat sholat kecuali kita sholat ikhlas karena Allah, nggak terpaksa. Tapi nanti mungkin ada step by step ketika seseorang yang hendak membiasakan dirinya buat sholat, yang awalnya sholat subuh, zuhur, asar yang enggak, maghrib, step by step. Kemudian sampai nanti full 5 waktu plus berjamaah. Mungkin awal-awal dipancing karena ada reward buat dia karena udah sholat, dapat hadiah misalnya apa gitu. Sebagai tarbiyah, terlebih lagi ketika ada anak sudah berusia 7 tahun, maka wajib hukumnya memerintahkan untuk sholat, untuk puasa. Harus, kalau misalnya enggak itu dalam syariat Islam si anak tersebut dihukum. Sebagai orang tua memegang kekuasaan atas hal itu, bisa nggak dikasih uang jajan. Kalau sekarang misalnya bisa nggak dikasih HP, atau misalnya dididik anak itu supaya ketika umur 7 tahun ia dikenalkan kepada Allah, ia diperintahkan harus wajib sholat 5 waktu, puasa, diperintahkan untuk jujur. Begitu syariat Islam mengajarkan kepada kita cara bagaimana mendidik anak. Lebih bagus sebelum umur 7 tahun. Sehingga Sehingga nanti ketika sudah 7 tahun udah terbiasa tuh yang namanya sholat, nggak capek. Dengar azan langsung ambil wudhu, datang ke musholah atau masjid, begitu. Jadi intinya di sini kita diperintahkan oleh musannif, pengarang kitab, untuk beribadah ikhlas karena Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memerintahkan kita bahwa Allah nggak merintahin buat kita ibadah, melainkan ibadah kita ikhlas karena Allah, zakat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan syariat agama ini, disucikan hati kita dari kotoran-kotoran niat-niat yang syirik, ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.